Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarik Brata dari Universitas Bakri, Angkatan 2017. Saya menjabat sebagai Sekretaris Regional 2. Di sini saya akan memaparkan mengenai administrasi Sekretaris Regional 2 dan mengenai pengasihan dan administrasi di lantai. Di sini ada saya menjelaskan SWOT saya terlebih dahulu. Pertama ada strength-nya mengolah administrasi dengan sistematis, terkontrol, terkoordinasi, dan transparan. Yang kedua ada weakness, yaitu perlunya waktu yang lebih untuk memahami SOP dan template yang disediakan. Setelah itu ada opportunity, adanya sekretaris umum dan sekretaris departemen yang dapat memudahkan kinerja dalam mewujudkan keadministrasian yang koordinatif dan terkontrol. Dan terakhir threat, adanya keterlambatan untuk pengajuan dan perekapan berkas. Kemudian ada arahan kerja di sini. Arahan kerja saya sebagai Sekretaris Regional 2. Yang pertama, berkoordinasi dengan Sekretaris PP dalam hal administrasi dan kesekretariatan inti Regional 2. Yang kedua, bertanggung jawab untuk kegiatan dan pengarsipan surat menyurat berupa email dan atau surat dan proposal LPG dan sertifikat kegiatan di Regional 2. Yang ketiga, mengkoordinasikan sekretaris kegiatan dalam hal pengarsipan surat dan proposal kegiatan antar departemen. Yang keempat, bertanggung jawab atas segala bentuk notulensi dan presensi rapat BPH dan rapat koordinasi. Yang kelima, menyusun sistem administrasi kesekretariatan yang sistematis dan terkontrol. Yang keenam, menyusun laporan pertanggungjawaban inti Regional 2 periode 2019 tahun 2020. Yang terakhir, berkoordinasi dengan Ketua Himpunan untuk penyesuaian timeline agenda dan program kerja IMPLI Regional 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur koordinasi sekretaris. Yang pertama ada sekretaris kegiatan, yang dimana sekretaris kegiatan itu adalah sekretaris di dalam suatu program kerja yang akan berkoordinasi langsung dengan kegiatan terhadap sekretaris departemen, yang dimana tiap departemen memiliki sekretaris masing-masing. Kemudian sekretaris departemen akan berkoordinasi langsung dengan sekretaris regional, yaitu saya sendiri, dan kemudian sekretaris regional akan berkoordinasi dengan sekretaris pengurus besar. Di sini ada administrasi kesekretariatan dari Regional 2. Yang pertama ada proposal dan PJ, surat, sertifikat, dan notulensi. Setelah ini saya akan memaparkan setiap SOP dan template dari keadministrasian kesekretariatan Regional 2. Yang pertama ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan ini biasanya diajukan oleh sekretaris kepanitiaan ke sekretaris regional dalam bentuk soft copy dan diserahkan maksimal 2 minggu sebelum acara berlangsung. Yang kedua, proposal yang dikirim harus bersama dengan surat pengantar proposal, dan asistensi proposal dilakukan oleh sekretaris departemen atau regional kepada sekretaris pengurus besar INTRI. Yang keempat, pengajuan tanda tangan di lembar pengesahan mulai dari ketua panitia, ketua regional, dan ketua pengurus besar INTRI. Yang kelima, pengajuan tanda tangan di surat pengantar proposal mulai dari ketua panitia dan ketua regional. Dan apabila mengajukan proposal ke instansi lain, maka wajib ada tanda tangan ketua pengurus besar INTRI. Proposal dianggap sah apabila telah menerima tanda tangan dari ketua pengurus besar INTRI dan berstempel logo INTRI. Proposal yang telah sah akan dikirimkan oleh sekretaris pengurus besar dan sekretaris departemen regional maksimal 3 hari setelah pengajuan proposal tersebut. Berkas hard copy untuk pengarsipan dapat dikirimkan ke sekretaris pengurus besar sesuai kesepakatan dengan sekretaris yang bersangkutan. Yang terakhir, sosialisasi SOP dan template dilakukan pada saat rapat sekretaris dan akan selalu diupdate jika ada perubahan. Ini mengenai SOP dari proposal kegiatan, dan ini berupa template dari proposal kegiatan. Contoh template proposal. Oke, next. Selanjutnya ada laporan penanggung-jawaban. LPJ biasanya dibuat setelah selesainya acara program kerja berlangsung. Setelah itu baru muncul pembuatan LPJ. Di sini ada SOP LPJ yang dimana pertama LPJ diajukan oleh sekretaris kepanitiaan ke sekretaris regional dalam bentuk soft copy dan diserahkan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan berlangsung.
Yang kedua, LPJ yang dikirimkan harus bersama dengan surat pengantar LPJ. Yang ketiga, asistensi LPJ dilakukan oleh Sekretaris Departemen atau Regional kepada Sekretaris Pengurus Besar INTLI. Pengajuan tanda tangan di lembar pengesahan mulai dari Ketua Panitia, Ketua Regional, dan Ketua Pengurus Besar INTLI. Keempat, pengajuan tanda tangan di surat pengantar mulai dari Ketua Panitia dan Ketua Regional. Kelima, LPJ dianggap sah apabila telah menerima tanda tangan dari Ketua Pengurus Besar INTLI dan berserta logo INTLI. Yang keenam, LPJ telah sah akan dikirim oleh Sekretaris Pengurus Besar dan akan dikirim oleh Sekretaris Pengurus Besar ke Sekretaris Departemen atau Regional maksimal 3 hari setelah pengajuan LPJ tersebut. Berkas hard copy untuk pengarsipan dapat dikirimkan ke Sekretaris Pengurus Besar sesuai kesepakatan dengan Sekretaris yang bersangkutan. Yang terakhir, sosialisasi SOP dan template dilakukan pada saat rapat sekretaris dan akan selalu diupdate jika ada perubahan. Ini berikut aturan dan SOP dari laporan pertanggungjawaban. Dan ini berupa template, contoh template dari cover dari laporan pertanggungjawaban. Oke, next. Selanjutnya ada mengenai surat masuk. Surat masuk yang ditujukan pada seluruh elemen Regional 2, baik BPA maupun Departemen, akan diarsipkan oleh Sekretaris Regional 2. Pengarsipan dilakukan pada file surat masuk dan diupload ke Google Drive dalam satu file. Yang dimana jika surat masuk dalam bentuk hard copy, maka surat di-scan terlebih dahulu dan diunggah di folder surat masuk. Perekapan surat masuk dilakukan dengan menuliskan di Excel yang kemudian diupload di Google Drive dalam satu file. Dan pengontrolan surat masuk akan dilakukan setiap hari oleh Sekretaris Regional 2. Ini berikut alur dari mengenai surat masuk. Diarsipkan oleh Sekretaris Regional dan kemudian dibaca oleh orang yang dituju. Selanjutnya, setelah surat masuk ada surat keluar. Mengenai surat keluar ini, ada 3 jenis surat keluar beserta penomorannya. Di sini ada 3 jenis surat. Yang pertama surat keputusan, berikut penomorannya, SOP dari penomorannya, dan ada surat ketetapan, berikut SOP dari penomorannya. Kemudian ada surat umum, di mana di sini surat pemberitahuan, permohonan, undangan, rekomendasi, perizinan, keterangan. Dan penomoran surat umum ini ada di sini ada penomoran surat umum untuk BPA INTLI, untuk departemen, dan ada contohnya juga ada regional dan ada kepanitiaan proker departemen tiap atau regional. Jadi penomoran surat ini jika suatu kegiatan dari pengurus besar, penomoran surat akan dikeluarkan oleh Sekretaris Pengurus Besar. Tapi jika kegiatan regional, jika kegiatan regional dalam lingkup regional, maka penomoran surat itu, surat yang keluar tersebut, penomorannya sesuai dengan penomoran Sekretaris Regional 2. Di sini dijelaskan juga alur surat keluar, yang dimana surat dibuat oleh Sekretaris Departemen atau Regional. Apabila surat tersebut berkaitan dengan proker PB, maka diwajibkan asistensi ke Sekretaris Pengurus Besar INTLI minimal 7 hari sebelum kegiatan. Yang kedua, surat akan di-ACC Sekretaris Pengurus Besar INTLI atau Regional maksimal 3 hari sebelum kegiatan, kecuali surat undangan dilakukan lebih awal. Yang terakhir, ini yang tadi yang dijelaskan, pengambilan nomor surat melalui Sekretaris PB INTLI dengan catatan atas nama kegiatan PB. Pengambilan nomor surat melalui Sekretaris Regional apabila dalam lingkup kegiatan pengurus regional. Setelah itu ada sertifikat. Di sini ada template sertifikat dan di sini ada penjelasan beserta SOP dari penomoran sertifikat. Desain sertifikat bergantung pada masing-masing penelitian yang disesuaikan dengan layout dan penomoran sertifikat. Di sini ada ketetapan nomor sertifikat, kode kepanitiaan, kode departemen, dan kode regional. Garis miring SR, garis miring INTLI, dan garis miring bulan dalam bentuk Romawi dan tahun. Contohnya di sini penomoran satu nomor dan harus diarsipkan datanya oleh Sekretaris Regional dan Sekretaris Pengurus Besar INTLI. Jadi setiap satu nama dan satu nomor dan itu harus diarsipkan datanya oleh Sekretaris Regional maupun Sekretaris Pengurus Besar INTLI. Dan penomoran sertifikat sebanyak 6 digit. Ini ada contohnya 001 001, habis itu kode kepanitiaannya HPL misalkan, slash, habis itu kode departemen misalkan Pegmas, slash, habis itu regional berapa, ada kode regionalnya ditentukan oleh Sekretaris Regional masing-masing,
Di sini saya format saya buat kode regionalnya rec 2 slash sr slash in slash bulan berapa, setelah itu baru tahun. Selanjutnya ada notulensi. Ini ada aturan dari notulensi. Jadi notulensi itu terjadi pada rapat rutin departemen, rapat regional, dan rapat kepanitiaan. Sekretaris departemen bertugas notulensi pada rapat rutin departemen. Sekretaris regional mengadakan notulensi pada rapat regional, dan sekretaris kepanitiaan mengadakan notulensi pada rapat kepanitiaan. Dan setiap rapat selalu ada notulensinya. Konten notulensi berisi hari dan tanggal diadakan rapat, waktu diadakan rapat, topik pembahasan, peserta yang ikut rapat, dan hasil notulensi. Jadi di dalam notulensi tersebut harus ada tanggal diadakan rapat, waktu yang diadakan rapat, dan topik apa nih yang dibahas dalam rapat tersebut, dan pesertanya berapa yang mengikuti rapat tersebut, dan kesimpulan dari rapat tersebut apa itu harus dicantumkan di dalam notulensi. Dan hasil notulensi harus direkap oleh sekretaris departemen dan dikirimkan ke regional, yang kemudian diupload ke Google Drive dalam satu file notulensi. Ini contoh dari template notulensi. Ya, mungkin segitu saja dari pemaparan dari Sekretaris Regional 2. Saya Muhammad Tarik Brata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.